tanggal 12 Mei dan ini adalah rangkuman hari bersama Alexei PC. Dalam edisi kali ini kita akan membahas hal-hal berikut. Kegagalan gencatan senjata ala Trump di Ukraina, Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina, namun Kremlin berusaha melemparkan kesalahan atas gagalnya gencatan senjata tersebut kepada Kiev. Diktator Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan mobilisasi dan Putin kembali mengancam dengan senjata nuklir dari Belarusia. Apakah ini merupakan ancaman langsung terhadap wilayah utara Ukraina atau hanya gertakan lain untuk mengalihkan kekuatan Ukraina? Pada saat yang sama, di Kongres Amerika Serikat hari ini, mereka benar-benar menginterogasi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Secara khusus, mereka menanyakan kemana sebenarnya pemerintahan Trump menghabiskan hampir 30 miliar dolar yang telah dihamburkan untuk perang melawan Iran. Mereka juga bertanya, untuk apa sebenarnya perang ini dan apa tujuan akhirnya? Namun tetap saja, pertanyaan yang dibahas adalah anggaran militer rekor untuk tahun depan sebesar 1,5 triliun dolar. Dan di sana memang ada banyak hal untuk dibicarakan. Dan tentu saja, kita juga akan membahas tentang pengadilan Ukraina di episode ini. Kasus Andrei Yermak sedang ditunda karena hari ini pengadilan belum menentukan tindakan pencegahan. Sidang ditunda hingga hari berikutnya. Namun, NABU telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus ini adalah Chernisov, Mindich, dan beberapa figur penting lainnya. Namun, Presiden Zelensky justru dibela oleh Kejaksaan Anti Korupsi Khusus. Saya akan jelaskan bagaimana caranya. Dan kita juga akan membahas bayang-bayang pandemi baru. Saat ini tentu saja ini masih merupakan wabah lokal, tetapi kata virus atau hantavirus hari ini kembali membuat dunia gemetar. Karena Organisasi Kesehatan Dunia memberi isyarat bahwa kemungkinan besar pandemi besar tidak bisa dihindari. Jadi, semua topik ini akan kita bahas bersama dalam episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini. Berikan like, tulis komentar apa saja kalian di bawah episode ini. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi selanjutnya kita bahas satu persatu. Gencatan senjata. Donald Trump secara resmi telah berakhir. Hari ini 12 Mei tepat pukul 00 waktu Kiev, gencatan senjata secara resmi telah berakhir. Yang mana Donald Trump pada dasarnya memaksakan kepada Ukraina untuk periode 9 sampai 11 Mei. Sayangnya konsekuensinya tidak butuh waktu lama untuk terjadi. Sudah pada menit-menit pertama tanggal 12 Mei, Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat peluncuran massal rudal dan drone. Rusia menyerang kami dengan jumlah alat serangan udara yang cukup besar. Dan staf umum mencatat bahwa drone Shahed dan rudal jelajah terbang melintasi Ukraina. Dan orang-orang Rusia terus menyerang wilayah perbatasan negara kita dengan rudal anti pesawat S-300. Nah, dan di akhir hari, sayangnya muncul informasi bahwa drone Rusia menyerang rumah tinggal di Kryvyi. Sayangnya ada korban tewas dan terluka, dan di antara mereka sayangnya ada anak-anak. Dan perlu dipahami bahwa 72 jam gencatan senjata ini sepenuhnya dimanfaatkan oleh Rusia untuk mengumpulkan persediaan amunisi dan mempelajari posisi kita antara lain. Kita bisa melihat harga dari kesepakatan-kesepakatan seperti ini. Sayangnya, semua itu diukur dengan lubang-lubang baru di kota-kota kita dan darah orang-orang yang mungkin percaya pada ketenangan. Jadi jelas bahwa jeda seperti itu tidak membawa kebaikan apapun. Sementara itu, Moskwa bersikap sangat sinis. Hari ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa seolah-olah Kiev yang melakukan ribuan serangan selama 3 hari ini, dan Rusia terpaksa membela diri. Tentu saja, tidak ada bukti apapun yang diberikan, tetapi kebohongan ini sudah menyebar di media. Analisis menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya beristirahat selama 3 hari ini, mereka juga berhasil memindahkan cadangan serta drone baru bernama Molnia yang mulai mereka gunakan untuk menyerang posisi Ukraina secara lebih masif. Sayangnya, ini adalah kesalahan strategis lain dari Gedung Putih yang memberikan Putin celah logistik. Trump
Yang menjanjikan perdamaian dalam 24 jam hari ini justru mengalami bencana reputasi lagi karena upaya perdamaian yang dia lakukan justru membuat serangan Rusia semakin kuat. Namun, Trump sendiri tentu saja tidak berpikir seperti itu. Dan saat Ukraina menangkis serangan udara, ancaman lain datang dari utara. Belarus setelah menyelesaikan pemeriksaan besar-besaran terhadap angkatan bersenjata akan terus melakukan mobilisasi terbatas pada unit-unit militer untuk memeriksa kesiapan tempur. Hal ini disampaikan oleh diktator Belarus, Alexander Lukashenko, yang belum lama ini kembali ke tanah air dari Moskow, di mana Vladimir Putin tampaknya memberinya tugas-tugas tertentu. Berikut kutipan dari Lukashenko. Selanjutnya, seperti yang saya janjikan, kami akan melakukan mobilisasi terbatas pada unit-unit untuk mempersiapkan mereka menghadapi perang. Semoga saja perang itu bisa dihindari. Saya sangat berharap proses ini tidak akan berakhir. Bahwa pimpinan militer dan terutama para menteri pertahanan akan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kekurangan-kekurangan yang terungkap setelah pemeriksaan ini. Dan tentu saja, kita semua paham bahwa meskipun orang Belarusia tidak akan melakukan serangan besok, tetap saja staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina kita akan terpaksa memindahkan beberapa unit tempur dari garis depan ke perbatasan utara. Ini adalah strategi pengalihan yang sempurna yang dirancang oleh Kremlin untuk melemahkan pertahanan kita di timur. Menjelang kampanye ofensif musim panas. Dan ini adalah tanda lain bahwa orang Rusia memang sedang mempersiapkan kampanye ofensif. Dan secara terpisah, diktator Rusia Vladimir Putin kembali mengancam dengan senjata nuklir, mengingatkan tentang rudal Oresnik di Belarus. Sementara itu, di Amerika Serikat, situasi dalam negerinya juga tidak tenang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth hari ini diperiksa secara ketat di Kongres karena meningkatnya pengeluaran untuk perang dengan Iran dan tidak adanya strategi yang jelas dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selama sidang, para legislator yang mengawasi pengeluaran Pentagon menuntut penjelasan terkait pengeluaran miliaran dolar untuk konflik tersebut dan kemungkinan rencana aksi militer Amerika Serikat lebih lanjut di Timur Tengah. Saat ini, menurut perkiraan resmi Pentagon, Amerika Serikat telah menghabiskan hampir 30 miliar dolar untuk perang melawan Iran. Sidang di Kongres secara resmi membahas permintaan anggaran rekor dari pemerintahan Trump sebesar 1,5 triliun dolar untuk pengeluaran pertahanan pada tahun anggaran 2027. Pada saat yang sama, perhatian utama justru tertuju pada perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dan kemudian, para Demokrat meminta Pete Hegseth untuk memberikan penjelasan kemana uang itu dibelanjakan dan yang terpenting, untuk apa tujuannya, serta apa hasil akhirnya. Hegseth ditanya, apakah Pentagon memiliki rencana penarikan atau penempatan ulang? Sebagai jawaban, jika Kongres tidak mendukung kelanjutan aksi militer. Pentagon menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki beberapa skenario perkembangan situasi dan berikut kutipannya. Kami memiliki rencana eskalasi jika itu diperlukan. Kami juga memiliki rencana mundur jika itu diperlukan. Kami memiliki rencana untuk relokasi sumber daya, tetapi saya tidak akan mengungkapkan detail apapun. Sementara itu, di Gedung Putih, mereka menyiratkan bahwa Donald Trump memiliki kekurangan. Kepuasan terhadap cara pihak Iran bernegosiasi mengenai penghentian perang, dan sekarang dia lebih serius daripada beberapa minggu terakhir dalam mempertimbangkan kemungkinan dimulainya kembali pertempuran berskala besar. Menurut sumber, jawaban terakhir dari Iran yang disebut Donald Trump sama sekali tidak dapat diterima dan bodoh, membuat beberapa pejabat Gedung Putih meragukan apakah Teheran benar-benar siap mengambil posisi serius dalam perundingan. Sumber menambahkan bahwa di dalam pemerintahan terdapat berbagai kelompok yang merekomendasikan jalur tindakan selanjutnya yang berbeda-beda. Beberapa pihak, khususnya pejabat di Pentagon, tentu saja mendukung pendekatan yang lebih agresif dalam menekan Iran agar mereka mau duduk di meja perundingan. Termasuk tentu saja serangan terarah yang akan semakin melemahkan posisi Teheran. Namun, yang lain tetap bersikeras untuk memberi kesempatan pada diplomasi. Saya ingatkan juga, pada hari Senin, Trump kembali bertemu dengan tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas opsi langkah selanjutnya. Dan sumber-sumber yang mengetahui jalannya perundingan mengatakan bahwa keputusan penting tentang langkah selanjutnya belum diambil dan kemungkinan besar tidak akan diambil sebelum Presiden berangkat ke Tiongkok. Saya ingatkan, Trump akan berangkat ke Tiongkok pada hari Jumat ini.
Sementara itu, di dalam negeri Ukraina sendiri, situasi politik juga tidak tenang. Hari ini, Pengadilan Anti Korupsi Tertinggi Ukraina akhirnya menunda sidang kasus mantan Kepala Kantor Presiden Ukraina, Andriy Yermak. Ini adalah kasus penggelapan dan pencucian uang sebesar 460 juta hryvnia. Dan semua detail dari kasus besar ini bisa Anda saksikan di saluran YouTube saya dalam episode terpisah. Jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan saluran ini, kunjungi saluran dan tonton episode terpisahnya, agar Anda benar-benar memahami konteks yang sedang terjadi. Dan di sini saya ingin langsung mengutip pernyataan Andriy Yermak setelah sidang pertama di pengadilan. Saya ingin mencatat bahwa hari ini tidak ada keputusan yang diambil, tidak ada tindakan pencegahan yang diputuskan, dan inilah yang ditulis Yermak hari ini. Sidang pengadilan pertama atas kasus ini telah berlangsung, di mana saya diberitahu tentang dugaan terhadap saya. Bersama para pengacara, kami sedang mempelajari materi kasusnya. Setelah peninjauan awal, saya bisa mengulangi apa yang saya katakan kepada para jurnalis. Pemberitahuan tentang kecurigaan tersebut tidak berdasar. Sebagai pengacara dengan pengalaman 30 tahun, saya selalu berpegang pada hukum. Dan sekarang, saya juga akan membela hak-hak saya, nama saya, dan reputasi saya hanya dalam kerangka hukum Ukraina. Saya terbuka untuk semua tindakan prosedural. Pada saat yang sama, saya merasa perlu untuk menyoroti hal yang sudah jelas. Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi tekanan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap aparat penegak hukum dengan tuntutan untuk membuat pemberitahuan dugaan terhadap saya. Saya yakin bahwa penyelidikan harus independen dari pernyataan politik, kampanye media, dan segala bentuk pengaruh. Saya tetap berada di Ukraina, akan terus menjalankan profesi sebagai pengacara. Saya berencana untuk mengunjungi para tentara di garis depan, menangani permintaan mereka, mendukung para pembela kita, mantan tawanan perang, dan keluarga mereka. Karena ini adalah negara saya dan ini adalah kewajiban saya. Dan setelah pernyataan ini, hari ini juga Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina dan Kejaksaan Anti Korupsi Khusus mengumumkan adanya dugaan terhadap 6 anggota lain dari kelompok terorganisir yang mencuci uang melalui pembangunan hunian elit. Secara khusus, ini berkaitan dengan mantan Wakil Perdana Menteri Ukraina Alexei Chernyshov dan pengusaha Timur Mindich. Namun, Zelensky justru dibersihkan namanya oleh Kejaksaan Anti Korupsi Khusus. Menurut Kepala Kejaksaan Anti Korupsi Khusus Alexander Klimenko, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak terlibat dalam penyelidikan prasidang terkait kasus pencucian uang melalui dinasti tersebut. Sedangkan untuk Yermak, hari ini belum bisa ditentukan tindakan penahanannya. Sidang kasus Yermak ditunda hingga besok. Pada 13 Mei pukul 12.00, dijadwalkan pihak pembela akan memberikan pernyataan. Akan ada juga bagian sidang tertutup, namun pengacara Yermak sudah mengatakan bahwa mereka berharap kasus ini akan segera ditutup. Dan terakhir, ada berita yang menimbulkan kekhawatiran jenis lain. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan akan terjadi peningkatan kasus penyakit akibat hantavirus yang mematikan. Mereka mencatat bahwa mengingat masa inkubasi virus yang cukup lama, sangat mungkin jumlah pasien akan meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Hantavirus telah dikonfirmasi pada 9 penumpang kapal pesiar Hondius. Dan menurut perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia, sejauh ini belum ada tanda-tanda dimulainya wabah hantavirus Andes yang lebih besar. Namun, virus tersebut tetap menular karena para penumpang melakukan kontak secara aktif. Masa inkubasi penyakit ini berlangsung antara 6 hingga 8 minggu. Itu cukup lama. Yang dimaksud adalah strain langka virus Andes. Ini adalah varian hantavirus yang dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat. Tingkat kematian akibat infeksi ini bisa mencapai 40%. Setelah wabah hantavirus di kapal pesiar, 3 orang meninggal dunia. Mereka adalah pasangan suami istri dari Belanda dan seorang warga negara Jerman. Di antara para pasien terdapat warga negara Inggris, Belanda, Swiss, Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol. Secara keseluruhan, ada sekitar 150 orang dari 23 negara di atas kapal. Ada juga 5 warga Ukraina. Lebih dari 100 orang, termasuk penumpang, kru, dan orang-orang yang pernah kontak dengan mereka, masuk ke dalam karantina. Jadi, mari kita rangkum hari yang telah berlalu ini. Hari ini, Trump kembali kalah dalam putaran diplomatik melawan Putin.
Lukashenko mulai mengumpulkan pasukan. Amerika sedang sibuk dengan perangnya melawan Iran. Namun, para koruptor kita sendiri terus menguji kesabaran rakyat dan sekutu barat. Sampai di sini saja, saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Sampai di sini saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.